Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Kami menyambut Bapak Ibu Saudara semua untuk beribadah secara online bersama dengan kami, GBI New Heart. Siapkan hati dan pikiranmu untuk dapat mengikuti ibadah ini dari awal hingga akhir. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada saat ini. Puji Tuhan, saat ini kita bertemu kembali di minggu ketiga di bulan September tahun 2021. Kita percaya penyertaan Tuhan luar biasa atas setiap kita. Amin Bapak Ibu. Sebelum kita lebih lagi memasuki hadirat Tuhan, mari saya undang untuk setiap kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap anugerah Tuhan yang melimpah setiap harinya di dalam hidup kami Tuhan Yesus. Bapa, saat ini Tuhan, kami datang Tuhan, kami mau bawa hati kami Tuhan Yesus. Kami mau bawa persembahan kami yang terbaik untuk-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, yang layak untuk terima segala penyembahan kami Tuhan hanya Engkau Tuhan Yesus. Yang layak terima segala hormat dari setiap kami hanya Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Mari Bapa saat ini Tuhan Engkau melawat setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan, nyatakan pribadi-Mu atas setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mau dedikasikan Tuhan ibadah kami ini Tuhan Yesus, dari awal pertengahan hingga akhir ke dalam tangan-Mu, dan hanya nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Terima kasih. Haleluya. Kasih-Mu sungguh mempesona bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih. Syukur Tuhan, Tuhan kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hati. Mari kita angkat pujian dari awal, katakan Tuhan kasih-Mu. Tuhan kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan kuasa-Mu, Tuhan kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan,
Kami mau lebih lagi Tuhan membawa segala pujian dan syukur kami hanya untuk-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Sebab Engkau yang layak. Segala pujian syukur bagimu, Ya Tuhan Yesus. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus ku menyembah. Katakan lebih lagi segala pujian, Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir Tuhan dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus ku menyembah. Katakan lebih lagi segala pujian, Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus ku menyembahmu. Oh, Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak. katakan Kau Allah yang besar, Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak Tuhan, hanya Kau Tuhan, hanya Kau yang layak Tuhan, hanya Engkau Tuhan, hanya Kau yang layak Tuhan. hanya Kau yang layak Tuhan. Haleluya, sebab Engkau yang layak, kami bersyukur. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Jika kami tadi sudah membawa setiap persembahan kami Tuhan, korban syukur kami Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang disenangkan atas setiap korban syukur kami Tuhan Yesus. Dan sebentar Tuhan, kami mau menari-nari, kami mau melompat, memuliakan nama-Mu Tuhan. Mari Bapak, Engkau Allah yang lebih lagi hadir di tengah-tengah setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Haleluya. Setiap kita percaya Bapak Ibu bahwa Yesus adalah Raja yang besar bagi setiap kita, amin. Dia mengasihi saya dan saudara. Untuk itu Bapak Ibu, mari bawa setiap pujianmu yang luar biasa untuk Tuhan. Haleluya.
Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia, Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia, Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Amin. Mari datang menyembah Dia, Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha. Katakan dengan bersuka. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Baik Bapak Ibu, kita percaya Yesus adalah kekasih jiwa bagi setiap kita. Amin. Untuk itu yang di rumah jangan malu-malu. Ayo bawa pujian yang terbaik untuk Tuhan, menari untuk Tuhan. Haleluya. Ini setiap kami Tuhan, kami mau bawa pujian yang terbaik untuk-Mu Tuhan Yesus. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji, dengan kecapi, oh ku bernyanyi. Haleluya. Sayang, sayang, disayang, sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang, katakan sayang, 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 disayang. Haleluya. Aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, glory. Katakan Yesus kekasih jiwa, kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama. Dengan gendang, puji,
Mari sorakan haleluya. Terima kasih untuk setiap persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu, kini tiba saatnya kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Mari kita menyiapkan hati kita lebih lagi. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan
Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk siang hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kehidupan, kesehatan, kekuatan yang Kau berikan buat kami. Untuk setiap berkat-berkat yang kami rasakan Tuhan Yesus. Untuk kasih dan rahmat-Mu yang selalu baru setiap pagi. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah melakukan ibadah kami Tuhan, memuji dan menyembah-Mu Tuhan Yesus. Biarlah setiap pujian dan penyembahan kami memuliakan nama-Mu. Dan kini saatnya Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah kepada setiap kami Bapa, agar kami mengalami perubahan di dalam hati kami dan dalam hidup kami. Urapi hamba-Mu, urapi setiap umat-Mu Tuhan Yesus. Ku percaya Bapa bahwa kami mendapatkan sesuatu dari Tuhan yang menguatkan iman percaya kami semakin teguh dalam-Mu. Dan kami memperoleh kemampuan untuk melakukan firman-Mu ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya bersyukur bahwa hari ini kita semua masih diberikan kesempatan oleh Tuhan Yesus Kristus untuk sama-sama melakukan ibadah meskipun secara daring. Saudara bersemangat untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini? Amin, haleluya. Hari ini atau saat ini saya akan menyampaikan sebuah khotbah yang saya beri judul Percaya Kepada Tuhan. Mungkin dari judulnya itu kelihatannya sesuatu yang sederhana gitu, sesuatu yang seringkali kita dengar gitu. Percaya kepada Tuhan memang harus kita miliki gitu, sebagai kita orang-orang mengatakan bahwa kita adalah orang-orang Kristen, ya kan. Ketika saya mengatakan percaya kepada Tuhan, ya kok saya percaya pada Tuhan itu. Mudah untuk mengucapkan bahwa kita percaya kepada Tuhan ketika ada yang bertanya kepada kita gitu. Ketika ada yang bertanya gitu, apakah kamu percaya kepada Tuhan? Iya, saya percaya. Tapi ketika kita harus mempraktekkan kepercayaan itu kepada Tuhan, nah ini yang sulit Bapak Ibu. Karena tanpa kita sadari keterbatasan kita sebagai manusia, terutama pemikiran-pemikiran kita sebagai manusia, itu yang membuat kita, menghalangi kita untuk benar-benar sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Dan percaya kepada Tuhan di sini bukan hanya sekedar percaya, tetapi percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Kita sama-sama baca ayatnya Bapak Ibu. Ayat yang mungkin sudah sering kali kita dengar yaitu di Amsal 3 ayat yang ke-5. Demikianlah firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ya, ada kata dengan segenap hatimu. Ini yang sudah saya katakan tadi di awal, bahwa kepercayaan yang diinginkan oleh Tuhan untuk kita miliki bukanlah kepercayaan yang biasa-biasa saja. Bukan percaya yang sekedar percaya, tetapi percaya dengan segenap hati kita. Bukan setengah hati. Karena percaya setengah hati sama dengan tidak percaya. Nah, ini yang mau sama-sama kita pelajari Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Seperti apa sih atau bagaimana sih orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, ada 3 hal yang mau saya sampaikan, yang mau sama-sama kita pelajari di saat ini. Orang yang percaya kepada Tuhan yang pertama adalah mereka akan mengakui kemahakuasaan Tuhan. Jadi orang yang percaya kepada Tuhan akan mengakui kemahakuasaan Tuhan. Jadi yang pertama akan mengakui kemahakuasaan Tuhan. Nah, apa maksudnya Bapak Ibu? Nah, ada sebuah peristiwa di mana sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, dia berkata kepada para murid ketika itu di dalam Matius 28 ya dikisahkan di mana sebelum dia mengucapkan amanat agung kepada para murid, dia katakan bahwa kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Ya, kepadaku, kepada Tuhan telah diberikan kuasa di sorga dan di bumi. Berarti segala sesuatu yang terjadi di sorga dan bumi adalah di bawah kekuasaannya Tuhan. Tuhan Yesus yang memegang otoritas atau memegang kedaulatan akan apa yang terjadi terutama di bumi ini, terutama apa yang terjadi dalam kehidupan kita sebagai manusia. Nah, kita harus mengakui kemahakuasaannya Tuhan Bapak Ibu. Sehingga kita dapat percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Kalau kita tidak percaya kepada Tuhan, maka kita tidak percaya akan kuasa Tuhan. Ketidakpercayaan kita sebagai manusia seringkali menghalangi kuasa Tuhan untuk bekerja secara luar biasa dalam hidupmu. Ya, tanpa kita sadari atau seringkali kita tidak menyadari hal ini. Seringkali ketika ada orang bertanya apakah engkau percaya kepada Tuhan? Iya, aku percaya.
Tapi maaf, saya harus katakan kepercayaanmu sebatas hanya percaya bahwa Tuhan sanggup untuk memberkati hidupmu. Sayangnya, kita hanya percaya bahwa Tuhan sanggup memberkati, bahwa Tuhan sanggup mencurahkan berkat. Hanya seputar berkat-berkat dan berkat. Tapi kita tidak pernah menyadari bahwa kita harus benar-benar mengakui kemahakuasaan Tuhan. Bahwa Tuhan sanggup bekerja dalam hidupmu, bahwa Tuhanlah yang punya kuasa di sorga dan di bumi. Dan kalau kita mengatakan, kalau kita percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita, maka kita percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ketidakpercayaan kita menghalangi kuasa Tuhan bekerja, tetapi sebaliknya, kepercayaan kita kepada Tuhan dengan segenap hati kita akan membuat Tuhan bekerja secara luar biasa. Nah, kita melihat terlebih dahulu ada sebuah contoh di Alkitab, di mana contoh di sini adalah seorang yang tadinya kurang percaya atau tidak percaya menjadi percaya kepada Tuhan. Dan ini membawa perubahan dalam hidup orang tersebut dan dalam kehidupan keluarganya, Bapak Ibu. Contohnya ada di dalam Markus 9 ayat 20 sampai 27. Markus 9 ayat yang ke-20 sampai 27. Bapak Ibu bisa baca kisahnya nanti ya. Saya tidak akan bacakan seluruhnya gitu, tetapi saya akan menceritakan kepada saudara semua gitu bahwa ini perikop ini menceritakan tentang ada seorang anak yang dibawa kepada Yesus. Nah, anak ini mengalami penderitaan yang luar biasa, Bapak Ibu. Dari sejak kecil dia mengalami penderitaan di mana ada roh jahat yang menguasai anak ini, sehingga ketika anak ini dibawa kepada Yesus dan roh itu melihat Yesus, anak ini digoncang-goncangkan. Ya, roh itu membuat anak ini bergoncang-goncang dan ya menggelepar di tanah gitu, terpelanting ke tanah dan berguling-guling di tanah seperti itu Bapak Ibu. Dan bahkan mulutnya mengeluarkan busa. Tapi apa yang terjadi gitu? Yesus bertanya kepada ayah anak ini, sejak kapan dia mengalami hal seperti itu? Lalu ayah anak ini berkata atau menjawab kepada Yesus, dia berkata bahwa sejak kecil anak ini mengalaminya dan roh itu seringkali menyeret anaknya kepada api atau kepada air atau ke dalam air untuk membinasakan anak tersebut. Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan penderitaan yang luar biasa yang dialami oleh keluarga tersebut, khususnya oleh anak ini. Lalu apa yang terjadi? Ayah anak ini berkata kepada Yesus, jika engkau mengasihani kami, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami. Ya, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Lalu Yesus menjawab ayah anak ini di ayat yang ke-23 Bapak Ibu. Di dalam Markus 9 ayat yang ke-23 Yesus menjawabnya. Jawab Yesus, katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Dan kata-kata atau kalimat Yesus inilah yang harus kita miliki sebagai orang-orang percaya pada Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Lalu di ayat yang ke-24, segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Dari kedua ayat tersebut kita dapat melihat bahwa Yesus mengatakan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Sehingga ayah anak itu pun menjadi percaya kepada Tuhan. Dan Bapak Ibu dapat melihat di ayat yang selanjutnya, mujizat terjadi, kuasa Tuhan bekerja. Yesus menegur roh yang ada di dalam anak itu, dia mengusirnya sehingga ketika roh itu keluar, anak itu pun, anak yang bisu dan tuli tersebut akhirnya menjadi pulih kembali. Ya, tidak lagi dirasuki oleh roh jahat itu, lalu dia pun dapat berkata-kata pulih dari keadaan yang semula Bapak Ibu. Anak yang tadinya kelihatan seperti seorang mati. Sehingga banyak orang berkata, oh dia sudah mati. Tetapi apa yang terjadi? Ketika Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya. Anak itu pun bangkit sendiri Bapak Ibu. Ini adalah suatu peristiwa yang luar biasa. Di mana seorang anak yang mengalami penderitaan dari sejak kecil. Alkitab memang tidak mencatat berapa lama atau berapa tahun anak ini mengalami hal tersebut. Tapi saya percaya bahwa kuasa Tuhanlah yang telah memulihkan anak ini. Sehingga mujizat Tuhan terjadi. Dari seorang ayah yang tidak percaya menjadi seorang ayah yang percaya. Sehingga kepercayaan ayahnya
membuat kuasa Tuhan bekerja. Dan Tuhan pun memulihkan keadaan anak tersebut. Nah Bapak Ibu, saya tertarik dari kalimat yang Yesus katakan, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Berarti kuncinya adalah kita harus percaya dulu nih. Kita harus percaya dulu sama Tuhan. Kita harus percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita, maka tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tapi sebagai manusia biasa Bu, kita kan gak bisa apa-apa. Sebagai manusia biasa seringkali kita lemah. Iya betul. Sebagai manusia biasa, akuilah, kita harus mengakui bahwa kita adalah manusia yang terbatas. Bahwa kita manusia punya banyak sekali kekurangan yang membuat kita menjadi lemah dan tak berdaya. Yang membuat seringkali kita mau menyerah. Rasanya kita tidak sanggup untuk melanjutkan hidup kita. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Rasul Paulus katakan di dalam kitab Korintus, dia katakan bahwa Yesus katakan bahwa cukuplah kasih karuniaku kepadamu karena justru dalam kelemahanmu kuasaku menjadi sempurna. Yesus katakan kepada Paulus bahwa dalam kelemahanmu, berarti dalam kelemahan kita justru kuasa Tuhan akan semakin bekerja Bapak Ibu. Asalkan kita percaya kepada Tuhan, asalkan kita tetap berada di jalannya Tuhan, tidak keluar dari situ. Selama kita berada dalam rancangannya Tuhan, maka Tuhan akan bekerja. Tuhan akan bukan hanya memberikan kuasanya kepada kita, bukan hanya memberikan kekuatan kepada kita dalam kelemahan kita. Dia akan bekerja bersama-sama. Ya, sadarilah akan hal ini. Kita punya hak istimewa sebagai anak-anak Tuhan, Bapak Ibu. Karena ketika kita menjadi anak, kita harus sungguh-sungguh percaya sama Bapak kita. Karena kalau bukan kepada Bapa, kepada siapa lagi kita harus mempercayakan hidup kita? Kepada siapa lagi kita harus percaya? Tadi di Amsal 3 ayat 5 katakan, janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ingat Bapak Ibu, sebagai manusia, pengertian kita itu terbatas. Sampai di mana sih kita bisa mengerti akan hidup kita? Sampai di mana sih kita bisa memiliki rancangan atas hidup kita? Gak ada. Firman-Nya katakan bahwa hidup manusia itu seperti uap yang sebentar saja muncul lalu lenyap. Kita tidak bisa berbuat apa-apa dalam hidup kita di luar Kristus. Karena itu, ayo mari kita sama-sama percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Dan jangan lagi bersandar kepada pengertianmu sendiri. Pengertian kita sebagai manusia akan membuat kita terkungkung dalam pemikiran kita itu. Akan membuat kita tidak bisa keluar dari hidup kita. Akan membuat hidup kita tidak mengalami perubahan dan pemulihan. Akan membuat kita jadi orang-orang yang biasa-biasa aja. Sedangkan kita punya Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang sanggup untuk bekerja dalam hidup saudara dan saya. Percayalah, meskipun saat ini keadaan sepertinya membuat engkau tidak bisa percaya kepada Tuhan. Membuat engkau meragukan Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu saat ini. Sungguh-sungguh percaya kepada Dia. Percayalah bahwa justru dalam kelemahanmu lah kuasa Tuhan akan semakin dinyatakan. Percayalah bahwa kuasanya akan bekerja memulihkan hidupmu. Itu adalah poin yang pertama. Bahwa orang-orang yang percaya kepada Tuhan akan mengakui kemahakuasaan Tuhan. Itu adalah poin yang pertama Bapak Ibu. Berikutnya, poin yang kedua. Hal yang kedua, orang-orang yang percaya kepada Tuhan yang kedua akan mengandalkan Tuhan. Ya, sekali lagi, orang-orang yang percaya kepada Tuhan yang kedua akan mengandalkan Tuhan. Nah, ayat yang sudah sering kali kita dengar juga di dalam Yeremia 17 ayat 7 dan 8 berkata, demikianlah firman Tuhan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Bapak Ibu, ayat yang ketujuh ini bisa menjadi pegangan buat kita selama kita hidup. Bahwa selama kita hidup kita harus mengandalkan Tuhan. Ya, kita harus menaruh harapan kita kepada Tuhan. Mengapa? Di ayat yang ke-8 dijelaskan bahwa ia akan, atau orang-orang yang mengandalkan Tuhan, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air.
yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Berarti Bapak Ibu, dari ayat ini kita dapat melihat bahwa orang yang percaya kepada Tuhan adalah orang yang akan mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya kepada Tuhan. Dan orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan pernah khawatir dalam hidupnya. Sebab kita tahu semua bahwa bimbang, takut, khawatir, ragu itu semua adalah hal-hal yang bertentangan dengan kepercayaan kita kepada Tuhan. Sebab kebimbangan, keraguan, kekhawatiran itu sama dengan ketidakpercayaan kepada Tuhan. Iya kan? Itu semua adalah musuh-musuh dari kepercayaan. Ya, itu semua adalah hal-hal yang bertentangan. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, saya mau kita sama-sama melihat dan menyadari siang hari ini atau saat ini bahwa sekalipun kita tidak punya pengharapan dalam hidup kita, sekalipun rasanya tuh kita tidak bisa mengandalkan siapa-siapa. Tapi percayalah, masih ada pengharapan di dalam Tuhan. Satu-satunya yang dapat kita andalkan selama kita hidup hanyalah Tuhan Yesus Bapak Ibu. Tidak ada yang lain. Engkau tidak bisa mengandalkan harta kekayaanmu karena Tuhan bisa saja menghilangkan harta kekayaan itu sekejap mata. Engkau tidak bisa mengandalkan kekuatanmu karena ketika engkau sakit, lemah dan tak berdaya, engkau tidak lagi memperoleh kekuatan. Apalagi yang bisa engkau andalkan? Kau tidak bisa mengandalkan keluargamu. Kau tidak bisa mengandalkan orang-orang yang engkau kasihi. Karena ketika mereka tidak berbuat seperti apa yang engkau inginkan, engkau akan kecewa. Dan hanya satu-satunya yang bisa kita andalkan hanyalah Tuhan Yesus. Hanyalah Yesus. Sebab Dia tidak akan pernah mengecewakan saudara dan saya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sekalipun engkau tidak punya alasan untuk berharap akan hidupmu, sekalipun engkau tidak lagi punya pengharapan bahwa hidupmu akan berubah, bahwa hidupmu akan menjadi lebih baik ke depannya. Sekalipun kita tidak punya pengharapan bahwa dunia akan menjadi lebih baik, mengingat bahwa situasi semakin buruk. Sekalipun rasanya engkau tidak bisa lagi percaya, percayalah kepada Tuhan. Sekalipun engkau tidak punya alasan akan hal itu, tetaplah percaya kepada Tuhan. Tetaplah andalkan Tuhan dalam hidupmu. Tetaplah menaruh harapanmu kepada Tuhan. Jangan engkau khawatirkan hal-hal yang tidak perlu engkau khawatirkan. Yang Tuhan minta hanya satu, percaya kepada Tuhan. Andalkan Dia. Taruh harapanmu kepada Tuhan. Karena pengharapan kita di dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Bapak Ibu bisa merasakannya ketika engkau benar-benar berharap sama Tuhan. Hanya kepada Tuhan dan bukan berharap sama manusia. Atau berharap mengandalkan kekuatanmu sendiri. Benar-benar berharap sama Tuhan. Engkau akan melihat bahwa Tuhan sanggup untuk mengerjakan sesuatu dalam hidup. Ketika engkau mengandalkan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ketika engkau tidak khawatir akan hidupmu. Engkau akan melihat pemeliharaan Tuhan yang sempurna akan terjadi dalam hidup kita. Bapak Ibu, jangan membuat Tuhan bersedih karena kita tidak bisa percaya pada Tuhan. Jangan membuat Tuhan berduka dengan cara kita mengandalkan kekuatan kita sendiri atau mengandalkan orang lain. Bapak Ibu bisa bayangkan ketika kita lebih percaya sama diri kita atau ketika kita lebih percaya sama orang lain, sama manusia biasa. Apakah Tuhan tidak bersedih akan apa yang kita lakukan tersebut? Apakah Tuhan tidak berduka melihat ketika anak-anaknya lebih percaya sama manusia daripada percaya pada Tuhan? Karenanya saat ini, ayo kita sama-sama percaya pada Tuhan dengan segenap hati kita. Andalkan Tuhan selalu dalam hidupmu. Sama seperti lagu, sebuah lagu rohani ya kan? Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Tuhan sanggup memulihkan hidupmu. Tuhan sanggup mengubahkan segala sesuatu yang mungkin saat ini engkau merasa bahwa hidupmu sudah hancur. Engkau merasa bahwa hidupmu sudah rusak. Tidak ada pengharapan lagi akan hidupmu. Engkau tidak dapat berbuat apa-apa. Engkau mencoba hal A mentok, mencoba hal B, gak bisa. Engkau mencoba membuka pintu, tapi semua rasanya tertutup. Percayalah.
Masih ada pengharapan di dalam Tuhan. Engkau hanya perlu percaya sama Tuhan. Engkau hanya perlu mengandalkan Tuhan. Engkau hanya perlu berharap kepada Tuhan. Engkau akan melihat bahwa kuasa Tuhan akan bekerja dalam hidupmu. Ini adalah poin yang kedua, saudaraku. Di mana sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita akan mengandalkan Tuhan seumur hidup kita. Hal yang ketiga berikutnya. Orang yang percaya kepada Tuhan adalah orang yang akan melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Kita sama-sama melihat ayatnya di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-11 dan 12. Firman Tuhan katakan, "Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa." Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, ini adalah firman yang disampaikan oleh Tuhan, ya, perkataan Tuhan yang disampaikan kepada murid-muridnya. Ketika itu kalau Bapak Ibu bisa melihat bahwa di Yohanes 14 di ayat 1 dan sebelumnya, pokoknya sebelum ayat 11 1 sampai 10 ya, itu Yesus sedang menjanjikan sebuah tempat di sorga. Yesus berkata bahwa janganlah gelisah hatimu, percayalah kepadaku, percayalah juga kepada Bapakku. Karena di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Yesus sedang menjanjikan sebuah perkara yang luar biasa, yaitu sorga. Ya, Yesus sedang memberikan kepastian kepada manusia di dalam Yohanes 14 di ayat sebelumnya gitu ya. Bapak Ibu bisa melihat ya bahwa Yesuslah yang sudah memberikan kepastian kepada kita. Bahwa sorga bukan hanya sebuah mimpi dan angan-angan belaka, tapi sorga ini beneran ada loh. Sorga itu real gitu. Sorga itu nyata. Ya, heaven is so real gitu. Jadi bener-bener ada gitu. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, sorga gak ada, neraka gak ada, ya udah kita hidup semau-maunya kita. Hidupnya cuma di dunia aja. Udah, habis itu selesai di dunia ngapain? Ya udah selesai. Ya kan? Ada orang-orang yang tidak percaya Tuhan, ada orang-orang yang tidak percaya agama, mereka tidak percaya bahwa ada yang namanya sorga dan neraka. Bahwa tidak ada itu yang namanya penghukuman kekal, tidak ada yang namanya kehidupan kekal. Tapi kita kan bukan orang-orang yang seperti itu, Bapak Ibu. Kita adalah orang-orang yang berbahagia. Mengapa? Karena kita percaya bahwa Yesus yang punya surga, bahwa Yesus adalah jalan untuk kita menuju kepada surga, untuk kita sampai kepada surga. Nah, kalau kita melihat di sini bahwa surga aja sudah Dia berikan kepada kita, ternyata bukan hanya surga, Bapak Ibu. Bahkan Yesus katakan bahwa kita pun orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan lakukan. Bahkan dikatakan tadi di ayat yang ke-12, bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Saudara bisa melihat sendiri bahwa Yesus sendiri yang mengatakan hal tersebut. Ya, bahwa sebagai manusia, mungkin kau manusia biasa, kita adalah manusia-manusia biasa. Tapi kita punya Tuhan yang luar biasa. Dialah yang akan bekerja di dalam kita supaya kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena kalau bukan kita yang melakukan pekerjaan Tuhan, siapa lagi Bapak Ibu? Kalau bukan kita anak-anaknya, murid-murid Tuhan yang meneruskan pekerjaan Tuhan Yesus ketika Dia ada di muka bumi ini, siapa lagi? Pada siapa Tuhan harus berharap pekerjaan yang akan diteruskan untuk dikerjakan? Dan mengapa pekerjaan Tuhan itu harus tetap dilakukan? Supaya seluruh bangsa mengenal Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Karena kita tahu semua bahwa setiap lutut akan bertelut, semua lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Satu-satunya juru selamat umat manusia. Firman-Nya katakan demikian Bapak Ibu. Karenanya jangan pernah meragukan Tuhan. Percaya sama Tuhan dengan segenap hati kita. Percaya akan pekerjaan-pekerjaan yang Dia lakukan. Yang semuanya tertulis di dalam Alkitab. Percaya akan mujizat-mujizat yang sudah Tuhan kerjakan. Kalau dulu Tuhan sanggup menyembuhkan orang yang sakit,
membuat orang yang buta melihat kembali, membuat orang yang bisu dan tuli, membuat mereka bisa mendengar dan berkata-kata kembali. Kalau Tuhan sanggup membangkitkan orang yang mati, maka Tuhan yang sama masih bekerja hingga saat ini. Kalau kita percaya akan Tuhan, kita percaya akan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, maka kita pun seharusnya mau melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan itu, Bapak Ibu. Tuhan sudah memberikan karunia-karunia pada saudara dan saya. Mau hanya 1 karunia atau 9 karunia sekalipun yang ada padamu, itu bukan sesuatu yang penting atau ya seberapapun gitu karunia yang ada padamu itu tidak penting Bapak Ibu. Tapi yang paling penting adalah apakah ketika engkau memiliki karunia, engkau mau menggunakan karunia itu untuk melakukan pekerjaan Tuhan dan untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena mau sebanyak apapun karunia yang kita miliki, kalau karunia itu cuma kita simpen, cuma kita keep buat diri kita sendiri dan kita tidak mengerjakan apa-apa, itu sama dengan bohong Bapak Ibu. Semuanya sia-sia. Karena tidak ada artinya, karena ketika Tuhan berikan karunia kepada kita, berarti Tuhan percayakan itu sama kita. Sehingga kita pun harus menggunakan kepercayaan Tuhan itu untuk mengerjakan karunia itu dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Karena ketika kita tidak mengerjakan pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kita, berarti kita adalah orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Iya kan? Ketika engkau tidak mau, engkau tidak bersyukur, ya, karena tidak semua orang dipilih Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Tidak semua orang, dan pekerjaan-pekerjaan ini Bapak Ibu, apapun, bahkan mungkin hal yang sekecil apapun yang Tuhan percayakan untuk engkau kerjakan, kerjakan itu dengan sebaik-baiknya, kerjakan itu dengan sekuat tenagamu, dengan segenap kekuatan, dengan segenap hati yang mengasihi Tuhan dan percaya sama Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka engkau akan melihat sekecil apapun pekerjaan itu, Tuhan sanggup mempercayakan pekerjaan-pekerjaan lain yang jauh lebih besar. Semuanya dimulai dari hal kecil Bapak Ibu. Iya kan? Semuanya dimulai dari hal kecil. Dan Tuhan melihat itu. Sebelum dia mempercayakan sebuah pekerjaan kepada kita Bapak Ibu, dia lihat dulu diri kita. Mampukan. Dia akan memampukan kita. Dia akan memperlengkapi kita dengan kuat kuasanya. Tidak mungkin Bapak Ibu orang tua nyuruh anaknya yang masih umur 8 tahun, 7 tahun. Nak, hari ini tugas kamu masak ya. Nyalain kompor ya. Masak nasi goreng atau masak sayur asem, masak sayur bayam, masak sayur sop. Dimana harus pakai pisau potong-potong, nyalain kompor, hal-hal yang berbahaya. Gak mungkin kan orang tua memberikan kepercayaan seperti itu kepada anak yang masih kecil. Berarti kepercayaan itu akan diberikan kepada orang-orang yang memang dilihat sudah mampu. Ya, sudah bisa gitu melakukannya. Akan diperlengkapi terlebih dahulu, akan dilihat kemampuan kita. Tuhan yang akan memampukan kita. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, poin yang ketiga ini mungkin suatu hal yang mungkin membuat kita rasanya kayak apa ya? Oh ternyata seperti ini ya. Membuka pandangan kita gitu, bahwa ternyata ketika kita percaya kepada Tuhan, kita bukan hanya percaya bahwa Tuhan sanggup memberkati hidup kita, tapi lebih daripada itu, kita pun harus mengakui bahwa Tuhan telah bekerja secara luar biasa, pekerjaan-pekerjaannya luar biasa, dan kita pun harus melakukan pekerjaan-pekerjaan itu. Ada sebuah tanggung jawab yang diberikan kepada kita, anak-anaknya. Ada sebuah tanggung jawab yang diwarisi, yang kita terima. Jadi sebagai anak-anaknya kita bukan hanya menerima janji-janji Tuhan, bukan hanya menerima berkat-berkat Tuhan, ya, tapi kita pun diberikan tanggung jawab oleh Tuhan. Kita bukan punya hak-hak yang akan kita terima, tapi terlebih dahulu kita punya kewajiban-kewajiban dulu nih. Kita punya tanggung jawab nih yang Tuhan sudah percayakan sama kita. Sadarkah kita akan hal ini Bapak Ibu? Apakah kita sudah menyadari akan hal ini? Apakah kita menyadari bahwa hidup ini bukan hanya sekedar untuk melakukan hal yang kita lakukan sehari-hari gitu ya. Sama seperti yang orang dunia lakukan, bukan. Tetapi ada sebuah tanggung jawab, ada sebuah pekerjaan yang Tuhan sudah percayakan dalam hidup. Pekerjaan apakah itu?
Mungkin saat ini engkau belum tahu, engkau belum mengerti. Yang saya bicarakan di sini bukanlah pekerjaan sekuler ya Bapak Ibu. Tapi pekerjaan di sini adalah di mana engkau melakukan sesuatu untuk Tuhan. Untuk melayani Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan pekerjaan Tuhan di sini bukan hanya bicara tentang pelayanan engkau di sebuah mimbar. Tapi ketika engkau melakukan segala sesuatu sehari-hari, banyak hal yang bisa kita lakukan Bapak Ibu selama kita hidup. Ya, selama kita hidup di dunia. Baiklah, saya akan simpulkan khotbah saya siang hari ini. Ada 3 hal yang menyangkut kepercayaan kita kepada Tuhan. Bahwa orang-orang yang percaya kepada Tuhan Bapak Ibu. Yang pertama adalah dia akan mengakui kemahakuasaan Tuhan. Yang kedua, orang percaya kepada Tuhan akan mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Dan yang ketiga, orang yang percaya kepada Tuhan akan melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Saya berharap bahwa Roh Kudus akan kembali mengingatkan kepada saudara, kepada Bapak Ibu semua akan firman Tuhan ini. Bahwa kita harus sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Dan jangan lagi andalkan pengertian kita, jangan lagi mengandalkan kekuatan kita. Tapi kita benar-benar dapat mengandalkan dan berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk saat ini Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Hamba-Mu terbatas Tuhan Yesus dalam menyampaikan firman-Mu ini. Tapi aku percaya Tuhan bahwa Roh Kudus Engkau akan bekerja secara luar biasa. Engkau akan memampukan dan memberikan, mengajarkan kembali kepada anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Jangan lewatkan satu pun dari mereka. Mampukan mereka, bimbing kami semua Tuhan Yesus agar kami dapat melakukan firman-Mu ini dalam kehidupan kami sehari-hari sehingga nama-Mu senantiasa dipermuliakan. Aku serahkan setiap umat Tuhan ke dalam tangan-Mu. Aku percaya Tuhan bahwa pemulihan Tuhan terjadi dalam hidup mereka. Mereka akan semakin percaya kepada Tuhan. Mereka akan semakin mengandalkan Tuhan dan mereka mau melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka. Kami percaya Bapa, kami tidak perlu meminta akan apapun Tuhan Yesus. Karena kami tahu ketika kami sungguh-sungguh melakukan bagian kami, apa yang Engkau perintahkan kepada kami, tanggung jawab kami, maka segala sesuatu yang kami butuhkan Engkau pasti akan berikan tepat pada waktu. Kami sungguh meyakini akan hal itu Tuhan. Karenanya kami tidak mau lagi mengejar berkat. Kami tidak mau lagi mengejar hal-hal lahiriah, tapi yang kami kejar adalah perkenanan-Mu Tuhan akan hidup kami. Di mana kami mau sungguh-sungguh melakukan segala sesuatu yang Engkau perintahkan bagi kami. Kami percaya Tuhan Yesus, kami serahkan setiap umat-Mu Tuhan. Setiap pekerjaan dan usaha yang mereka kerjakan, Tuhan Yesus buat berhasil dalam nama Yesus. Engkau yang memulihkan keadaan anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Keluarga per keluarga, anak-anak, orang tua, semuanya Tuhan Yesus memberkati. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa kesehatan yang terbaik, kekuatan Tuhan, jadi bagian setiap kami Bapa, terutama kekuatan. Kami butuh kekuatan yang daripada Tuhan. Kami butuh kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kami. Karena kami adalah manusia-manusia yang lemah dan tak berdaya. Tapi kami percaya kami punya Tuhan yang luar biasa. Kuserahkan juga gereja ini ke dalam tangan-Mu. GBI New Heart ini adalah milik-Mu. Berarti hamba-Mu sebagai gembala, wakil gembala dan setiap pengerja-pengerja pelayan-pelayan-Mu Tuhan yang tergabung dalam GBI New Heart ini, berikan kemampuan buat kami, berikan hikmat buat kami, dan setiap karunia-karunia yang ada pada kami, kami mau lakukan untuk melakukan pekerjaan-Mu Tuhan sepanjang hidup kami. Dan kami serahkan juga anak-anak kami Bapa. Dalam studi mereka Tuhan Yesus, mereka sedang menghadapi ujian Tuhan, memberkati pendidikan mereka dari tingkat TK, SD, SMP, SMA, bahkan kuliah. Berikan keberhasilan dalam hidup mereka, jauhkan dari segala pergaulan yang buruk dalam nama Yesus. Dan kami percaya Tuhan Yesus, perlindungan akan menjadi bagian dari anak-anak kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, rencana untuk mulai sekolah tatap muka juga kami serahkan ke dalam tangan-Mu, agar anak-anak kami tetap dijaga dan dilindungi dan dihindari dari virus COVID-19. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Memberkati Bapak Jokowi, Bapak Wakil Presiden beserta dengan para staf pemerintahan semuanya Tuhan Yesus memberkati. Agar apa yang mereka lakukan Tuhan berdasarkan takut akan Tuhan. Dan mereka mau melakukan segala sesuatu untuk kepentingan masyarakat banyak.
dan bukan untuk kepentingan golongan atau diri mereka sendiri. Memberkati juga setiap hamba-hamba-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada, Tuhan Yesus, mengabarkan Injil kerajaan-Mu Tuhan. Biar Tuhan Yesus seluruh bangsa dapat mendengar, Tuhan Yesus seluruh bangsa dapat mengenal bahwa Engkaulah Tuhan satu-satunya juru selamat dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah yang hidup. Sekali lagi aku serahkan hidup kami semua ke dalam tangan-Mu. Aku percaya perlindungan dari tempat Allah yang maha tinggi senantiasa menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan Yesus, akhirnya aku serahkan hidup kami semua dan aku minta Tuhan Yesus sendiri memberkati kami. Kiranya berkat dan anugerah dari Allah Bapa di surga, kasih dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai saudara dan saya, mulai saat ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus menjemput kita di awan kemuliaan-Nya. Amin. Nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Katakan namamu besar Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Baik Bapak Ibu, kini ibadah kita telah selesai. Sampai jumpa minggu depan kembali. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mengikuti ibadah online siang hari ini. Sampai jumpa minggu depan, Tuhan Yesus memberkati.